Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rikta Sari. Saya akan menjelaskan slide yang pertama, yaitu Kerajaan Turki Utsmani. Sejarah Kerajaan Turki Utsmani. Pendiri kerajaan ini adalah bangsa Turki dari kabilah Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina. Berdiri sejak abad ke-13 sampai abad ke-19. Pendirinya yaitu Urtogul karena membantu Sultan Salahuddin berperang dengan Bizantium. Kemudian Urtogul diberi hadiah Turki. Setelah Urtogul meninggal, diganti oleh anaknya yaitu Utsman yang disebut sebagai pendiri kerajaan Turki Utsmani. Untuk Kesultanan Turki Utsmani ini terbagi menjadi beberapa periode. Periode yang pertama yaitu dimulai pada tahun 1299 sampai dengan 1402. Periode ini dimulai dari berdirinya kerajaan ekspansi pertama sampai kehancuran sementara oleh serangan timur. Sultan-sultannya sebagai berikut. Yang pertama Utsman I memimpin pada tahun 1299 sampai dengan 1326. Sultan yang kedua Orkan memimpin pada tahun 1326 sampai 1359. Sultan yang ketiga Murad I pada tahun 1359 sampai 1389. Sultan yang keempat itu Bayazid I Yildirim memimpin pada tahun 1389 sampai 1402. Utsman mendapatkan kekuasaan setelah meninggalnya Sultan Saljumrum Ala ad-Din II. Kerajaannya diperkuat dengan menambah taklukan wilayah-wilayah Bizantium. Untuk periode kedua ditandai dengan proses restorasi kerajaan dan cepatnya pertumbuhan sampai ekspansi terbesar. Sultan-sultannya adalah 1. Muhammad I, Murad II, Muhammad II Alfat, Bayazid II, Salim I, Sulaiman Al-Qanuni. Pada periode ketiga ditandai dengan kemampuan Utsmani untuk mempertahankan wilayahnya sampai lepasnya Hungaria, namun kemunduran segera terjadi. Salim II. Untuk sultan yang memimpin yaitu yang pertama Sultan Salim II 1566 sampai 1573. Sultan yang kedua Murad III yaitu memimpin pada tahun 1573 sampai dengan 1596. Sultan yang selanjutnya Muhammad III 1596 sampai dengan 1663. Ahmad I pada tahun 1603 sampai 1617. Mustafa I pada tahun 1617 sampai 1618. Utsman II 1618 sampai 1622. Mustafa I pada tahun 1622 sampai dengan 1623. Murad IV pada tahun 1623 sampai 1640. Ibrahim I 1640 sampai dengan 1648. Muhammad IV 1648 sampai 1687. Sulaiman III 1687 sampai dengan 1691. Ahmad II pada tahun 1691 sampai 1695. Mustafa II pada tahun 1695 sampai dengan 1703. Periode keempat, tahun 1699 sampai 1839.
ditandai dengan surutnya kekuatan kerajaan dan pecahnya wilayah di tangan penguasa wilayah. Ahmad III tahun 1703 sampai 1730, Mahmud I tahun 1730 sampai 1754, Utsman III tahun 1754 sampai 1757, Mustafa III tahun 1757 sampai 1774, Abdul Hamid I tahun 1774 sampai 1788, Salim III tahun 1789 sampai 1807, Mustafa IV tahun 1807 sampai 1808, Mahmud II tahun 1808 sampai 1839. Periode kelima ditandai dengan kebangkitan kultural dan administratif di negara di bawah pengaruh ide-ide barat, dimulai dari kepemimpinan Abdul Majid I, Abdul Aziz putra Muhammad II, Murad V putra Abdul Majid I hingga Sultan Muhammad VI, Abdul Hamid II, Muhammad V, Muhammad VI, Abdul Majid II. Kemunduran dan keruntuhan Kerajaan Turki Utsmani. Periode kemunduran Turki Utsmani dimulai saat terjadinya Perjanjian Kartois pada tanggal 26 Januari 1699 Masehi antara Turki Utsmani, Australia, Rusia, Polandia, Venesia, dan Inggris. Yang mana isi perjanjian tersebut diantaranya adalah Australia dan Turki Utsmani terikat perjanjian selama 25 tahun dan mengatakan seluruh Hongaria merupakan wilayah kekuasaan Turki Utsmani, kecuali Transylvania dan kota barat diserahkan sepenuhnya pada Australia. Sejarah dinasti Safawiyah di Persia berkuasa antara tahun 1501 sampai 1722 Masehi. Dinasti ini merupakan salah satu kerajaan Islam yang cukup besar di Persia. Awal mulanya kerajaan ini berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berada di Ardabil, sebuah kota di Azerbaijan. Nama Safawiyah dinisbahkan kepada nama salah seorang guru sufi di Ardabil bernama Syekh Ishaq Saifuddin. Menurut riwayat, ia adalah keturunan dari Musa al-Kadim, imam ketujuh Syiah Isna Asyariyah, tarekat Safawiyah untuk menghimpun kekuatan dengan menjadi tentara dan sangat fanatik kepada keyakinannya. Bahkan, mereka juga menentang orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka. Tarekat Safawiyah banyak diterima oleh masyarakat, sehingga tarekat ini mengubah model gerakan spiritual keagamaan menjadi gerakan politik. Hal ini mulai tampak ketika gerakan tarekat dipimpin oleh Junaid pada tahun 1447 sampai 1460 Masehi. Junaid memperluas kegiatan politik pada kegiatan keagamaan. Keterlibatan tarekat Safawiyah dalam perpolitikan yang semakin besar menghantarkan tarekat Safawiyah berhadapan dengan kekuatan besar yang berkuasa saat itu, yaitu Turki Utsmani. Dinasti Safawiyah perlahan-lahan mengalami kemajuan. Langkah yang ditempuh Abbas dalam memajukan dinasti Safawiyah diantaranya adalah 1. Berusaha menghilangkan dominasi Qidilbas atas dinasti Safawiyah dengan cara membentuk pasukan-pasukan baru yang anggotanya terdiri dari budak-budak yang berasal dari tawanan-tawanan bangsa Georgia, Armenia, dan Sirkasia yang ada sejak pemerintahan Tahmasp. 2. Mengadakan perjanjian damai dengan Turki Utsmani. Di samping itu, Abbas berjanji untuk tidak akan menghina 3 khalifah pertama dalam Islam, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan, dalam khutbah-khutbah Jumat. Sebagai jaminan atas syarat-syarat tersebut, Abbas menyerahkan saudara sepupunya yaitu Haidar Mirza sebagai sandera di Istanbul. Kemajuan lain yang dicapai dinasti Safawiyah antara lain
1. Bidang ekonomi, 2. Bidang pendidikan, dan 3. Bidang pembangunan fisik, tata kota, dan seni. Kemunduran dan kehancuran Kerajaan Safawiyah. Kerajaan Safawiyah mengalami kemunduran pasca pemerintahan Abbas I. 6 sultan setelahnya tidak mampu untuk mempertahankan kemajuan yang sudah diraih oleh pendahulunya. Para sultan juga lemah dalam memimpin dan memiliki sifat buruk yang juga mempengaruhi jalannya pemerintahan. Sehingga kerajaan Safawiyah banyak mengalami kemunduran dan tidak mengalami perkembangan. Pada masa pemerintahan Nadir Khan, dinasti Safawiyah berhasil ditaklukkan oleh dinasti Qasar. Maka berakhirlah kekuasaan dinasti Safawiyah di Persia. Kerajaan Mughal di India. Sejarah kerajaan ini didirikan oleh keturunan Mongol, Babur pada 1526. Kata Mughal adalah versi Indonesia Aryan dari Mongol. Dinasti Mughal berdiri tegak selama kurang lebih 3 abad, yaitu dari tahun 1526 sampai dengan 1858 Masehi di India. Banyak pembesar kerajaan Mongol yang memeluk agama Islam. Dinasti Changtai yaitu dari 1227 sampai 1369 Masehi yang didirikan oleh putra Genghis Khan. Changtai merupakan cikal bakal kerajaan Mughal di India karena Babur adalah keturunan Raja Changtai. Dinasti Ilkhan itu dari 1256 sampai 1335 Masehi yang didirikan oleh cucu Genghis Khan, Raja ke-7. Ghazan juga seorang muslim dan pada masanya Ilkhan mencapai kejayaan. Masa kejayaan kerajaan Mughal pada saat dipimpin oleh Raja Akbar Khan. Sistem pemerintahan Akbar adalah militeristik. Akbar berhasil memperluas wilayah sampai Kashmir dan Gujarat. Penjabatnya diwajibkan mengikuti latihan militer. Politik Akbar yang sangat terkenal dan berhasil menyatukan rakyatnya adalah Suhul Kul atau toleransi universal yang memandang sama semua derajat. Akbar menciptakan din ilahi yang menjadikan semua agama menjadi satu demi stabilitas antara Hindu dan Islam. Dalam penggalan sejarah dinasti Mughal, tampil 2 penguasa paling berpengaruh, yaitu Akbar Khan dan Aurangzeb. Meskipun keduanya memerintah dalam dekade berbeda, tetapi kebijakan Akbar Khan dan Aurangzeb, khususnya berkaitan dengan pengembangan Islam di India, memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Akbar mengembangkan pola Islam sinkretis, sebaliknya Aurangzeb mengembangkan pola Islam Puritan. Perbedaan kemajuan masa ini dengan masa klasik. Ada beberapa alasan mengapa kemajuan yang ingin dicapai itu tidak setingkat dengan kemajuan yang ingin dicapai pada masa klasik. 1. Metode berpikir dalam bidang teologi berkembang pada masa ini adalah metode berpikir tradisional. Cara berpikir ini tampaknya mempengaruhi perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan. 2. Pada masa klasik Islam, kebebasan berpikir berkembang dengan masuknya pemikiran filsafat Yunani. 3. Al-Ghazali bukan hanya menyerang pemikiran filsafat pada masanya, tetapi juga menghidupkan ajaran tasawuf dalam Islam. 4. Sarana-sarana untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pemikiran yang disediakan pada masa klasik seperti perpustakaan dan karya-karya ilmiah, baik yang diterjemahkan dari bahasa Yunani, Persia, India, Syria maupun bahasa lainnya, banyak menghancur dan hilang akibat serangan bangsa Mongol ke beberapa pusat peradaban dan kebudayaan Islam. 5. Kekuasaan Islam pada masa 3 kerajaan besar dipegang oleh bangsa-bangsa Turki dan Mongol yang lebih dikenal sebagai bangsa yang suka perang ketimbang bangsa yang suka ilmu. Yang terakhir, 6. Pusat-pusat kekuasaan Islam pada masa ini tidak berada di wilayah Arab dan tidak pula oleh bangsa Arab.